Dan yang lama kita masih di Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Ini yang lama. Dan kita sudah memakai beberapa waktu, kira-kira 2 minggu ya, 2 minggu kita bahas mengenai ini, anak dengan orang tua, karena memang banyak ininya, banyak pembahasan di sana. Jadi itu ayat 1 sampai ayat 4-nya sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan lihat ayat 5 sampai ayat yang ke-9. 5 sampai ayat 9. Saya akan bacakan dan habis itu kita akan berdoa lalu kita masuk lagi. Ya. Oke, Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih kepada kami. Tuhan, di hari Minggu ini, hari yang indah, hari yang Engkau berikan juga kepada kami, dan kami telah sepakat untuk berjemaat pada hari ini, hari kebangkitan juga. Engkau yang kiranya menolong supaya kami dapat sungguh-sungguh memahami kebenaran-Mu pada saat ini. Yang kiranya tolong kami semua Tuhan, Engkau yang pimpin, dan kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya nanti. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Ya, ingat bahwa kita masih dalam satu rangkaian pengajaran Paulus yang dia mulai di Efesus 5 ayat 21 di situ, di mana Paulus mengajarkan, dia bilang, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Jadi orang percaya disuruh bukan kita meninggikan diri, menyombongkan diri, kita merasa bahwa atau mencari kepentingan sendiri, tapi kita saling merendahkan diri, ya, saling merendahkan diri satu kepada yang lain. Nah, selain ini dilakukan antara satu jemaat dengan jemaat yang lain, lalu Paulus menerapkan prinsip ini kepada 3 hubungan. Yang pertama, hubungan suami dan istri. Suami dan istri masing-masing harus mementingkan yang lain, istilahnya. Mementingkan yang lain, ya. Nah, bukan berarti bahwa tidak ada perbedaan peran. Ya, jelas ada perbedaan peran. Suami sebagai kepala, istri sebagai pendamping. Jadi bagaimana cara suami mementingkan istri? Dengan cara mengasihi dia. Mengasihi dia seperti Kristus mengasihi, kan? Dan bagaimana cara istri mementingkan suami? Dengan tunduk kepada dia, menghormati dia. Jadi ini antara suami dan istri. Kemudian masuk ke pasal 6, bicara mengenai orang tua terhadap anak-anak. Orang tua terhadap anak. Dan kita juga melihat di sini juga
saling mencari kepentingan ini masing-masing. Jadi orang tua disuruh mengasihi, mendidik. Mengasihi dan mendidik. Karena anak-anak disuruh untuk taat kepada orang tua. Ya, jadi saya bilang bahwa karena ada perbedaan peran, memang masing-masing mengasihi, tapi wujudnya berbeda. Wujudnya berbeda. Misalnya, anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak. Tapi orang tua mengasihi anak, wujudnya berbeda dengan anak mengasihi orang tua. Anak mengasihi orang tua disuruh taat kepada orang tua. Tapi orang tua mengasihi anak bukan disuruh taat sama anak. Jadi kacau gitu. Orang tua disuruh taat sama anak jadi kacau. Karena anak tidak, mereka justru masih perlu dididik, masih perlu diisi banyak hal. Jadi orang tua mengasihi anak mengasihi orang tua, tapi bentuknya berbeda. Sama seperti Tuhan, ini yang ekstrim, yang ini ya, yang contoh paling ultimate, Tuhan dengan kita manusia. Tuhan mengasihi kita juga mengasihi Tuhan. Kita pasti bentuknya berbeda di sini. Tuhan mengasihi kita caranya gimana? Dan kita mengasihi Tuhan caranya gimana? Kita mengasihi Tuhan caranya adalah kita taat sama Tuhan. Ini ada muncul di banyak ayat ya. Misalnya di di Yohanes kita lihat. Yohanes 14 ayat 15. Ya kan? Yohanes 14 ayat 15 bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita mengasihi Tuhan, bentuknya adalah kita taat sama Tuhan. Itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita, apakah Tuhan taat sama kita? Ya jelas bukan. Tuhan bukan taat sama kita. Tuhan mengasihi kita itu dengan cara ya mendidik kita, dengan cara melindungi kita, memberkati kita dan banyak hal lain lagi. Jadi sampai di sini, makanya juga anak-anak seorang saya mengasihi papa mama, tapi kemudian memberontak, membangkang dan sebagainya. Memang mengasihinya di mana kalau? Ya. Mengasihinya di mana? Orang tua ngomong apa nggak pernah didengerin. Bagaimana? Kalau saya mengasihi, bisa seperti itu. Nah, orang tua juga mengasihi anak, tapi mengasihi orang tua mengasihi anak beda dengan anak mengasihi orang tua. Manifestasi. Nah, sebenarnya ini berlaku juga untuk suami istri. Karena suami istri kan saling mengasihi. Tapi kita bilang istri mengasihi suami dengan dia menghormati suami, ikut dengan suaminya. Tapi suami bukan mengasihi istri dengan cara salah kalau misalnya suami menjadikan istri kepalanya. Nah, ada kadang-kadang laki-laki mungkin yang salah konsep. Dia pikir dia akan mengasihi istrinya dengan cara yang membuat istrinya yang menjadi pemimpinnya dia, menjadi bosnya dia. Dan kita bilang sebenarnya itu salah. Karena bukan itu bentuk suami mengasihi istri yang akibatnya. Suami mengasihi istri yang akibatnya adalah dengan memimpinnya dengan benar, dengan menjadi pemimpin yang baik, dengan menjadi kepala yang baik, menjadi suami yang baik. Nah, kita mau masuk ke yang ketiga sekarang. Tadi kita ini ya, ini yaitu tuan-tuan. Oke, tuan-tuan dengan
Kalau dia pakai istilah di sini apa? Hamba, ini ya. Hamba-hamba. Jadi pelayan. Hamba-hamba. Tuan dan hamba. Dan coba kita lihat sekarang di isian kita. Kalau dia masih pegang isian, kayaknya nggak ada sisa ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, diikutin aja. Berikutnya Paulus berbicara mengenai hubungan tuan dan hamba yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan budak pada masa lalu. Jadi dalam konteks perjanjian baru atau abad pertama, mereka masih punya budak pada waktu itu. Masih ada perbudakan. Jadi ini yang situasi sosial di masa Paulus. Ada yang tuan, ada yang punya hamba. Di dalam bahasa Yunani, hamba itu sering memakai kata doulos. Doulos itu ya semacam budak. Tetapi ini bukan hanya bicara mengenai tuan dan budak. Sehingga kita berdoa hari ini misalnya di Indonesia tidak ada perbudakan. Oke memang, tapi bukan berarti tidak ada prinsipnya yang bisa kita tarik di sini. Melainkan kita bilang juga ini mencakup juga semua hubungan. Kita bilang atasan dan bawahan pada hari ini. Atasan dan bawahan. Mungkin dalam perusahaan, mungkin dalam PT, ya, dalam pemerintahan, dalam macam-macam lah, dalam bidang usaha di toko Anda atau di supermarket atau di mana. Jadi pasti ada atasan dan bawahan di sini ya. Oke, poin nomor 6. Paulus mengajarkan bahwa orang percaya harus tunduk kepada otoritas di atas mereka. Orang percaya tunduk kepada otoritas di atas mereka sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Jadi karena otoritas paling ultimate adalah Tuhan. Ini otoritas paling tinggi. Tuhan. Tapi karena Tuhan ini otoritas paling tinggi, dan manusia juga menyadari bahwa dia juga hidup dalam rangkaian otoritas. Jadi kembali ke masalah tadi anak-anak ya. Banyak anak-anak yang suka memberontak kepada orang tuanya, tidak sadar. Kadang-kadang mereka berpikir, saya tidak sabar mau keluar dari rumah orang tua, supaya kalau saya keluar dari rumah orang tua saya nggak perlu duduk lagi kepada siapa-siapa. Nah ini adalah satu pemikiran yang naif, karena ketika keluar dari rumah orang tua bukan berarti tidak perlu tunduk lagi pada siapa-siapa. Di dalam masyarakat ada begitu banyak rata otoritas. Kalau dia kerja, ya dia mau tunduk sama bosnya. Nah, dan dia di masyarakat ya dia tunduk kepada pemerintah dan sebagainya. Jadi semua otoritas itu ada dan kita disuruh untuk tunduk kepada otoritas sebagai bagian dari ketundukan kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita sering tidak suka dengan kata tunduk ya. Kata tunduk itu kadang-kadang dianggap negatif ya, karena sepertinya menunjukkan suatu inferioritas tunduk. Padahal tidak juga. Tunduk pada hal yang memang sepatutnya kita tunduk itu hal yang baik. Karena minimal kita kembali lagi, kita tunduk kepada Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan. Itu yang jelas. Jadi tunduk kepada otoritas yang memang seharusnya itu adalah hal yang baik. Pak, Ya. tapi ada banyak majikan juga Pak, biarpun dia orang Kristen, peraturannya disalahgunakan Pak. Iya benar Pak, seperti saya punya agreement. Di situ kan pesawatnya kan Malaysia Airlines. Itu kan lain air ikan ada, ikan nggak ada.
Opas ada, bilang nggak ada. Saya lapor ke Amerika, ini kenapa begini? Kamu punya supplier salah. Iya. Oh, ini sudah pasti. Sudah pasti. Karena makanya perintah Tuhan adalah kepada kedua pihak. Kayak Tuhan kasih perintah sama istri, Tuhan kasih perintah juga kepada Tuhan kasih perintah sama anak-anak, Tuhan kasih perintah juga kepada orang. Tuhan kasih perintah sama hamba-hamba, Tuhan kasih perintah juga sama Tuhan. Karena ada kayak menyalahgunakannya, pasti banyak. Banyak suami yang kacau balau, banyak orang tua yang kacau balau, ada juga tua-tua yang kacau balau juga banyak juga. Ya. Jadi kita menyadari itu. Banyak istri yang kacau juga, banyak anak yang kacau juga, banyak hamba yang kacau juga ya. Di semua sisi ada banyak kekacauan, karena tidak sesuai dengan desain Tuhan, kan? Nah, tetapi kita bilang bahwa ya ini yang Tuhan inginkan, gitu. Ya. Kita lanjut lagi di poin nomor 6. Ini adalah tema yang berulang, ya. Ini adalah tema berulang. Coba kita baca lagi tadi ayatnya yang ke-5 di sini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Yang tadi kita katakan, kita ini ya, kita pertama-tama dia berbicara kepada yang ini dulu, yang hamba dulu. Ya. Nanti dia akan bicara sama Tuhan. Jadi ketika kita dalam posisi ini, kita disuruh untuk taat kepada atasan kita seperti kepada Kristus, seperti kepada Kristus. Maksudnya adalah sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan tentu ini adalah ketaatan yang tulus, bukan yang hanya di depan mata saja. Sebagaimana dijelaskan di ayat yang ke-6. Jangan hanya di depan mata mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senang hati melakukan kehendak Allah. Jadi kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan dengan setulus-tulusnya. Kita memberikan penghormatan yang diperlukan dan lain sebagainya. Oke, ini seiras dengan pengajaran bahwa kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Coba kita buka Kolose 3:23, ayat yang pendek tapi sangat kuat dan indah. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuatan dengan secara hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Jadi ya, kita kenapa kita bisa melakukan itu? Wah, jatuh. Ininya belum nyala ya Pak? Saya kan? Apa? Nyala Pak, genset. Oke, yang jatuh lampu tadi ya. Oke, kamu. Jadi kenapa kita bisa tunduk kepada otoritas di atas kita? Walaupun kadang-kadang kita merasa otoritas itu tidak fair sama kita, kan? Misalnya, kembali saya katakan, istri. Nah, ini tingkatannya beda-beda nih ya. Istri sama suami itu ikatannya seumur hidup. Seumur hidup nih. Jadi kalau misalnya merasa, aduh, nggak bisa, ya ganti aja, ganti suami. Kayaknya gua salah nikah nih. Udah besok tukar tambah ya. Nggak bisa. Tukar tambah di mana? Ini seumur hidup. Ini juga nggak bisa tukar, tapi kita bisa keluar kalau sudah dewasa, ya kan?
Ini sumber hidup, nggak bisa tukar. Ini juga nggak bisa tukar. Orang tua kita ya begitu, anak kita ya begitu. Nggak bisa. Oh saya mau orang tua lain nggak bisa. Nah, tapi minimal kalau anak-anak, ada saatnya nanti dia dewasa, oke dia bikin keluarga dia sendiri. Ini, oke, apalagi di zaman sekarang. Kalau zaman dulu jadi budak kan susah. Zaman sekarang kan hampir nggak ada orang budak lagi di Indonesia lah minimal. Nggak tahu kalau di mana ya, di Arab atau di mana gitu. Tapi di Indonesia kan nggak ada lagi orang yang diperbudak. Ya, paling tuan dan karyawan atau majikan ini. Ini bisa ditukar ini. Kalau kita nggak suka ya udah, kita bisa berhenti bekerja di sana. Tetapi Anda bisa bayangkan, bagi yang satu ini, yang suami dan istri ini, Tuhan itu berkata, kalau ada seorang istri yang menikah suaminya nggak benar, apa yang harus dia lakukan? Gitu. Nah, kita sudah baca di 1 Petrus 3, ya, bahwa ya tetap lakukan bagian kita. Tetap lakukan bagian kita, tetap hormati dia, walaupun dia tidak taat pada firman, dengan harapan dia bisa dimenangkan. Kenapa? Kenapa kita bisa tunduk kepada otoritas di atas kita, walaupun otoritas itu tidak fair sama kita, walaupun otoritas itu tidak adil sama kita? Kenapa kita bisa tunduk? Masih bisa tunduk? Karena kita tahu bahwa di atas dia lagi ada otoritas yang lebih tinggi lagi, yaitu siapa ujung-ujungnya? Tuhan. Jadi kalaupun misalnya otoritas di atas saya rasa tidak fair, dan saya rasa dia jahat, dan saya rasa dia pokoknya kurang adil dan lain sebagainya, kita tahu bahwa ujung-ujungnya ada otoritas yang di atas dia lagi. Ya. Ujung-ujungnya ada otoritas yang lagi, yaitu Tuhan. Pak, maaf Pak, tapi yang keluarga ini, yang istri banyak kan mencampuri rumah tangga Pak. Jadi yang istri di rumah tangga, jadi mencampuri, jadi sehingga yang istri mencampuri orang. Iya, yang anaknya, sehingga anak yang perempuan ini jadi kepala rumah tangga, mengatur suaminya. Banyak begitu Pak. Tidak, saya katakan yang suami kacau banyak, yang istri kacau juga banyak. Ya. Jadi kalau kita bicara kacau sih dua pihak banyak, gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya bilang salah satu, banyak. Gitu. Saya tahu istri-istri yang kacau, memang saya tahu juga banyak. Suami-suami yang kacau juga banyak, saya tahu. Jadi, tapi ini kan sudah kita bahas. Saya hanya kasih ilustrasi aja bahwa Paulus berbicara mengenai 3 hubungan di sini kan. Lalu kita sudah sampai di masalah Tuhan dan hamba di sini. Jadi ingat, di zaman Romawi dulu, budak itu nggak segampang itu keluar dari tuannya loh. Nggak seperti sekarang. Ya, sekarang kamu nggak suka kerja di suatu perusahaan atau kerja sama bos, ya besok tinggal resign gitu. Masih lumayan gampang. Bayangkan kalau zaman Romawi dulu kamu jadi budak, emangnya bisa kamu ganti-ganti tuan gitu? Nggak bisa. Nggak bisa, kamu jadi doulos di sini, jadi hamba. Nggak bisa ganti-ganti Tuhan pada waktu itu. Sekarang sudah jauh lebih enak. Nggak suka kerja di mana ya udah. Ini saya resign besok. Nah, cuman kita bilang bahwa ya karena kita ini ya, jadi oke, kita nggak usah ngomong budak lah. Sekarang sebagai karyawan hari ini kalau kita karyawan, kita bekerja ya. Firman Tuhan katakan, bekerjalah dengan baik. Apapun yang kamu perbuatlah seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian kita menjadi teladan. Dengan demikian kita bersinar di dunia dimanapun kita berada, ya. Dan kita memuliakan Tuhan. Gitu ya. Oke. Dan hadiah kita yang sesungguhnya akan berasal dari Tuhan. Ya. Oke, dan ayat 7, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi kita bisa menganggapnya begini, saya sebenarnya melayani Tuhan. Saya sebenarnya melayani Tuhan. Bahkan ketika saya bekerja untuk bos manusia pun, saya bisa melayani Tuhan kalau saya anggap saya lakukan itu. Dalam hati saya melakukannya untuk Tuhan.
memberikan yang terbaik. Saya akan menjadi saksi. Jadi nanti hadiahnya juga dari Tuhan. Ayat 7 di situ. Nah, kemudian ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Makanya ini hadiah yang kita nantikan, otoritas yang paling tinggi itu adalah dari Tuhan. Makanya kita bisa bertahan di tengah tekanan sekalipun. Dan ayat yang ke-9 di sini Paulus berbicara kepada pihak tuan-tuan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Perbuatlah demikian juga terhadap mereka, maksudnya perbuat apa? Ya pahami juga bahwa ada Tuhan yang mengawasi semuanya. Dan tuan-tuan juga harus mengasihi hamba-hambanya dan berlaku tulus kepada hamba-hambanya. Bukan bohong-bohongan tulusnya. Bukan janji ini, janji itu, tapi menipu sebenarnya misalnya kan. Nah, kalau ada Tuhan yang jahat ada juga gitu. Janji ini, janji itu segala macam seperti ini, tapi ya sebenarnya nggak ada maksud untuk berbuat baik kepada hamba-hambanya. Ya, jadi poin nomor 7 kita, mereka harus memperlakukan bahwa mereka dengan mengingat kewajiban di dalam Tuhan, ya, mengingat kewajiban di dalam Tuhan. Jadi misalnya wajib apa? Ya, wajib memberikan balasan yang setimpal pada hamba-hambanya. Ya, seorang majikan yang dalam Tuhan, ya, dia mengikuti satu prinsip. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 5, ya. 1 Timotius 5 ayat 18 hanya di situ. 1 Timotius 5 ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sudah mengiring, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu sebagai satu prinsip yang harus diingat oleh tuan-tuan di dunia ini. Jadi kalau kita mempekerjakan orang, kita harus mengingat prinsip itu antara lain. Dan kita juga memperlakukan mereka dengan kehormatan, ya, sebagai manusia, gitu kan. Dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi masih di poin 7, setiap orang harus mengingat bahwa harga kita masing-masing di hadapan Tuhan bukanlah pada hal materi, tapi bahwa setiap kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, katakan di sini. Jadi di ayat 9 tadi kan, jauhkanlah ancaman. Nah mungkin bagi kita agak lucu ya kok menjauhkan ancaman, tapi ingat sekali lagi konteks zaman itu adalah budak. Jadi di zaman Romawi, seorang budak itu dianggap barang gitu sama ini oleh pemerintah Romawi. Jadi bahkan kalau tuannya membunuhnya pun nggak dipersalahkan. Nah ini sangat berbeda ya. Ini berbeda dengan di Yahudi, di Israel. Kalau Anda baca di dalam kitab Taurat, ada orang bertanya, kenapa ini Alkitab memperbolehkan perbudakan dan sebagainya. Nah mereka gagal memahami bahwa perbudakan itu ada banyak jenis. Harus bedakan perbudakan gaya Romawi dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Yang tertulis dalam Alkitab mengenai perbudakan, kadang-kadang ada orang Israel jatuh dalam perbudakan segala macam. Itu sebenarnya adalah sistem kerja sebenarnya. Sistem kerja di mana kalau seseorang misalnya dia hutang banyak, dia nggak bisa bayar, atau dia mencelakakan orang, dia nggak bisa bayar ganti rugi dan sebagainya. Dia harus dijual sebagai budak dan dia akan bekerja 6 tahun. Pada tahun ke-7 dia akan bebas sebenarnya. Ya. Dan itu hak-haknya dilindungi oleh hukum Taurat. Bahkan bilang kalau tuannya pukul dia sampai dia ada cacat, giginya ongol atau tangannya cacat, dia harus bebas. Ya. Dan nyawa ganti nyawa dan sebagainya. Tapi ini beda dengan sistem Romawi atau di banyak suku bangsa yang lain. Mana perbudakan Romawi menganggap budak itu ya seperti hak milik properti tuannya. Ya, properti tuannya.
sehingga waktu itu bisa dibunuh segala macam bahkan. Ya. Nah itu adalah hal yang memang sangat abuse sekali gitu. Dan kita melihat di sini, ya, jadi makanya di ayat 9 bagi tuan-tuan yang percaya Tuhan, ya, Paulus bilang apa? Ingat loh, ya, jauhkan ancaman, ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu adalah saudara yang tidak memandang muka. Jadi Tuhan tidak akan melihat kamu lebih banyak uang, dia nggak ada uang. Ya, Tuhan nggak akan melihat lain-lain, Tuhan akan melihat kalian berdua ini manusia di hadapan Dia. Ya, dan ini adalah konsep yang sangat radikal di zaman itu, di mana para tuan-tuan merasa dia sangat superior, sangat superior terhadap budak-budak. Ya, jadi ini patut dipahami. Oke, dengan demikian kita selesai ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Ada yang tanya? Sebelum kita masuk ke apa? Tapi kalau resign gitu masalah dong Pak ya? Kalau resign kenapa? Resign. Ya, kenapa? Saya pernah gitu resign. Resign. Benar nih gajinya nih, saya keluar ke tempat lain Pak. Saya kira saya dosa. Ya kita bilang enggak. Resign yang enggak dosa lah. Iya saya takutnya dosa. Enggak. Ya. Jadi resign enggak dosa. Kecuali kalau kita resign karena kita udah korupsi terus mau kabur, ya dosa. Ya, tapi kalau misalnya, ya makanya kita bilang situasi kita sekarang bahkan sudah jauh-jauh berbeda dari situasi Paulus dulu. Ya, ketika dia bicara ini, dia bahkan bicara mengenai yang lebih berat lagi, gitu ya. Itu mengenai tuan dan budak yang seringkali kita tidak bisa pilih. Budak itu seringkali nggak bisa pilih loh. Dia dijual, atau ada yang lahir udah budak gitu. Itu aja disuruh menghormati tuannya. Apalagi kita yang hari ini kita bisa pilih tuan kita siapa. Kalau misalnya kita bekerja gitu kan. Makanya kalau saya nggak suka tuan ini, kan saya boleh pindah ke lain. Oleh karena itu betapa lebih pentingnya lagi kita menghormati gitu. Jadi bagi yang di posisi ini, ya, di posisi ini lebih lagi kita harus menghormati karena kamu pilih sendiri punya gitu. Kalau kamu merasa kamu nggak bisa menghormati dia karena suatu hal, ya tinggal kamu resign sebenarnya, kan? Dan ya tuan-tuan juga gitu, tuan-tuan juga harus ini berlaku baik gitu para hamba-hambanya, gitu kan? Nah jadi kita bilang bahwa ya situasi kita ya lebih lagi mengharuskan bahwa apalagi sebagai orang percaya bahwa kita ketika kita berlaku, baik itu dalam posisi karyawan ataupun dalam posisi yang punya karyawan atau punya bisnis atau punya apa, untuk berlaku sesuai yang Tuhan inginkan. Oke ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Ya, Ibu Putri ya. Ini untuk hubungan suami istri apa ya? Baik. Kalau misalnya ada yang semacam yang tadi Pak sampaikan bahwa ada kekecewaan. Nah, apakah kita kan sebagai istri harus tunduk kepada suami? Iya. Nah, kalau misalnya apakah setiap keputusan suami itu harus kita lakukan? Maksudnya kadang-kadang di dalam kehidupan ada hal-hal yang diputuskan oleh suami yang menurut kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita menyikapi Pak kalau ada hal-hal seperti itu? Oke. Iya baik. Jadi ini kembali sedikit ke masalah suami dan istri ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita perhatikan ya, jadi Tuhan memang memerintahkan para istri untuk ikut dengan suaminya, gitu ya. Itu perintahnya sangat jelas di Efesus dan sebagainya. Tetapi kita berkata bahwa ingat bahwa istri tunduk kepada suami sekali lagi karena bagian dari ketundukannya kepada Tuhan, bagian dari ketundukannya kepada Tuhan. Ya, jadi seorang istri berkata, ya saya tunduk kepada kamu, ya karena saya mengasihi kamu, ya, dan juga karena saya tunduk kepada Tuhan, gitu kan? Tunduk kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan saya untuk tunduk kepada kamu, dan memang juga karena istri mengasihi suaminya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya suami, jadi begini, tadi kan pertanyaannya bagaimana kalau suami membuat keputusan yang tidak apa? Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya, istilahnya ya. Nah ini ya
saya akan jawab begini, kalau memang suami berdosa, melakukan suatu hal yang berdosa, gitu ya suami akan tanggung itu di hadapan Tuhan. Ya. Kalau dia memerintahkan istrinya untuk berdosa juga, misalnya, gitu ya. Nah, istri di sini diperhadapkan pada suatu situasi yang sangat sulit memang, dia sangat sulit sekali, gitu kan? Karena dia diperintahkan untuk berdosa, gitu ya. Dan di situ dia bisa ya dalam kebanyakan kasus dia bisa menolak sebenarnya, ya. Kalau memang diperintahkan untuk berdosa. Ya, tetapi ya saya nggak tahu ya, jarang mungkin yang seperti itu. Ya, mungkin ada, pasti ada lah, pasti ada. Ya, tapi tidak terlalu sering mungkin ya. Biasanya kalau yang melakukan seperti itu, kalau bisa suaminya benar-benar bukan orang yang lahir baru, gitu, ya. Bukan orang yang lahir baru. Ya, tapi kalau misalnya dia seorang yang lahir baru, ya bisa ambil contoh nih, contoh inilah ya, contoh ekstrim. Seorang suami dia tidak mau punya anak lagi, dia suruh istrinya menggugurkan kandungan. Misalnya ini contoh nih, ya. Misalnya, oke, suami istri mungkin mereka anak sudah punya 2, 3 atau berapa gitu kan, lalu hamil lagi, suaminya bilang, wah ini nggak bisa nih, udah kamu gugurkan aja, kamu aborsi. Nah, mungkin istrinya memahami bahwa aborsi itu berarti membunuh janin ya di dalam kandungannya, dan dia tahu itu salah, ya kan? Itu dosa, begitu. Ya di situ istri bisa berkata pada suaminya, wah saya tidak bisa melakukan itu. Saya hormat sama kamu, saya istri kamu, kamu suami saya, tapi itu sama saja menyuruh saya membunuh, gitu. Dan ya saya tidak bisa lakukan itu karena saya tunduk kepada kamu juga, itu adalah bagian dari ketundukan kepada Tuhan di sini. Ya, dan kalau saat ini saya tunduk sama kamu, itu berarti saya sudah melanggar satu hukum Tuhan yang sangat jelas, gitu. Yang sangat jelas. Jadi ini bukan berkata misalnya suaminya bilang sama istrinya apa ya, beda lagi kalau misalnya hal yang misalnya seorang suami bilang sama istrinya, ini misalnya suami bilang sama istrinya, oke, kita pindah rumah, saya gitu kan. Lalu istri bilang, nggak mau ini karena apa, dicari alasan apa gitu kan. Oh ini rumahnya tadi dekat gereja, sekarang kamu mau pindah agak jauh gitu. Itu masih belum lah gitu ya. Itu artinya sesuatu yang sangat abu-abu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya suaminya bilang sama istrinya, contohnya tadi ya, kamu aborsi aja gitu. Kamu bunuh bayinya dan sebagainya. Ya di situ ya, seorang istri bisa berkata bahwa ya itu membunuh gitu. Ya, kira-kira paham ya? Ya, jadi kita bilang bahwa memang ya itu ini ya. Karena kadang-kadang bagaimana kalau ada hamba yang dipaksa tuannya melakukan sesuatu yang nggak benar gitu kan. Jadi kalau zaman sekarang ini gampang resign gitu. Zaman sekarang gitu kan. Saya tuannya suruh hambanya bohong atau apa ya. Atau mungkin sesuatu yang menurut hamba ini dia melanggar hati nurani dia lah. Jadi bisa aja resign. Kalau zaman sekarang, ya. Tapi kalau misalnya zaman dulu itu lebih susah, ya, dia budak gitu. Tapi ya di situ ini. Nah, kita bilang, jadi ya ini yang artinya gini loh, pengecualian seperti itu tidak meruntuhkan apa prinsipnya. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang dia mengambil pengecualian untuk menghilangkan prinsipnya. Gitu kan. Dan enggak, prinsipnya tetap berlaku walaupun memang ada kasus-kasus pengecualian, gitu. Kasus-kasus khusus, gitu. Ya. Itu bisa saja, tapi prinsipnya tetap ini, prinsip umumnya tetap berlaku. Oke ya, baik sekali. Oke, saya nggak tahu, kita mungkin nggak ada waktu lagi untuk masuk, tapi yang belum dapat itu
Sudah dapat belum yang ini? Yang lembar yang untuk ayat 10 sampai 17 ya? Ya, ayat 10 sampai 17 sudah dapat ya lembarnya ya. Jadi agak terlalu kecepatan mungkin saya kasihnya. Takutnya hilang minggu depan. Tapi nggak hilang ya minggu depan. Oke, jangan dihilangkan. Ya, nanti karena kayaknya waktu kita sudah habis ya, kalau kita masuk agak sedikit tanggung juga. Jadi kita simak minggu depan. Masih ada sedikit waktu kalau ada yang mau bertanya lagi. Pak, gini Pak, Ya. kasus majikan dengan kuasnya ini. Kan saya nggak puas dengan pembayaran dia. Saya nggak menuruti agreementnya. Gimana? Bapak nggak puas dengan Pembayaran gajinya. pembayaran gaji ya? Terus? Agreementnya saya turuti. Nah, Nah, terus dia nggak bayar sesuai gitu? ya, saya keluar tanpa permisi dari dia. Kenapa? Kalau saya permisi dari dia, nama saya dijual Pak. Apa yang dijual? Nama saya kan aset bagi dia. Nama? Saya punya sepinya dijual sama dia. Jadi saya minta uang ke sana, ke atas. Itu ini saya. Jadi makanya saya diam-diam saya keluar. Itu bagaimana? Dosa apa Pak? Saya resign gitu tanpa permisi dari dia. Karena kalau saya permisi dari dia, dia minta uang ke atas ke perusahaan yang baru. Jadi nama saya Saya dijual, Pak. kurang paham sih. Maksudnya bagaimana caranya dia jual nama bapak gitu kan? Kan skillnya saya udah dilihat skill saya. Wah bagus ini orang ini. Kalau dia keluar pasti saya minta dari perusahaan yang baru. Kenapa perusahaan yang baru mau kasih ke dia? Kan gini Pak, saya kan pindah gitu Pak. Tanpa Iya, permisi. enggak. Iya. Saja. Enggak ada masalah dong. Misalnya gini. Misalnya saya buka toko nih. Ya. Lalu tiba-tiba ada karyawan toko pindah ke saya. Saya nggak akan bayar ke toko itu. Makanya dia marah-marah sama Nggak ada haknya. Atau toko itu minta bayaran ke toko baru gitu Pak. Nggak ada. Jadi urusan begitu Pak. Jadi nggak, maksud saya, Bapak mau permisi atau enggak sih nggak ada hubungan dengan itu ya. Nah, jadi itu berarti ya, itu berarti apa ya istilahnya? Nggak, saya begini, Bapak sudah coba ini belum? Maksudnya tanya dia loh kenapa saya nggak dibayar, misalnya gitu kan, lain sebagainya. Dan kalau misalnya memang sudah ya apa dia main curang dan lain sebagainya ya memang ini memang resign aja ya. Seperti boset saya Pak, boset itu kan bukan biaya yang sekolahkan di perusahaan yang lama. Nah begitu saya tahu bahwa dia perusahaan itu benar, bilang kamu harus bayar, apanya bayar? Itu kan bukan kawan sekolah saya nggak nyimpan yang lama. Kalau saya keluar, saya lah saya bilang. Ya mana loh saya? Banyak begitu Pak, pada offshore Pak. Iya, memang banyak ini, banyak tuan yang nggak benar juga. Oke, kita berdoa ya. Kita contoh. Kita Pak Andi kita berdoa.